usia dia lebih lebih senior dari saya. Ya, tetapi pengalaman dia juga cukup banyak. Jadi selain sebagai seorang pendeta, juga sebagai seorang dosen, tetapi juga dia cukup banyak melakukan pelatihan-pelatihan, terutama terkait dengan masalah konflik. Karena memang dia sangat mendalami terkait dengan masalah konflik ini, tetapi yang pasti adalah dia bukan sumber konfliknya. Ya, itu yang ada. Nah, sebelum kita bersama-sama akan memulai, kita akan juga bersama-sama akan mengingat kembali tema gereja kita. Gereja kita temanya apa sih? Menjadi gereja yang hangat. Oke, ya, menjadi gereja yang hangat. Nah, ini masih disiapkan teksnya, tapi saya ngecek hafal apa enggak sih lagunya? Hafal apa enggak? Kalau hafal Bu Nuri, silakan Bu Nuri selama saya. Ayo, itu strategi saya untuk ayo silakan Bu Nuri. Saya sendiri itu enggak enak soalnya. Ayo Bu Nuri, enggak apa-apa enggak? Bu Yeti tenang aja kok, enggak akan cemburu Kak. Ya, kita akan menyanyikan itu tapi sementara ini masih diupayakan oleh Yesaya bagaimana caranya bisa tampil ke depan, ya. Mungkin Susan dulu aja memainkan alat musiknya. Kalau Susan disuruh menyanyikan langsung dia akan kabur, itu bahaya nih. Itu Pak, Kak Melva hafal. Langsung, Pak. langsung. Oh, meme, Ya, hafal meme. nah, ya, kita akan menyanyikan lagu ini supaya lebih enak kita sambil berdiri yuk. Mari kita berdiri. Kita datang dengan hati bersama saling mengasihi. Kita datang dengan hati bersama saling mengasihi, menyembah Dia, puji namanya, dalam Kristus bangun gerejanya. Aku, kamu, dan kita berjalan bersama kasih-Nya. Mari kita bersama bersatu hati jadi gereja yang hangat. Sekali lagi. Ya, oke. Sekarang sambil gerakannya. Ikutilah apa yang dilakukan oleh Bu Nuri. Ya, sama Mimi. Ya. Kita datang dengan hati bersama saling mengasihi, menyembah Dia, puji namanya, dalam Kristus bangun gerejanya. Aku, kamu, dan kita berjalan bersama kasih-Nya. Mari kita bersama bersatu hati jadi gereja yang hangat. Aku, kamu, dan kita berjalan bersama kasih-Nya. Mari kita bersama bersatu hati jadi gereja yang hangat. Ya, kelihatan susah enggak mau berhenti. Boleh sana, tenang sana, nggak ada sana. Aku ini mau godai kamu sana. Ya, silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, ya melalui acara ini, melalui pembinaan ini kita berharap bahwa konflik yang pasti itu akan terjadi. Tak mungkin konflik itu tidak terjadi. Tetapi bagaimana ketika pada satu saat terjadi.
maka justru itulah yang menjadi satu lem perekat bagi kita dalam membangun kehidupan kita, baik itu sebagai sebuah keluarga, demikian juga sebagai sebuah jemaat. Dan sebelum kita akan bersama-sama melakukan pembinaan ini, kita satu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak mudah, yang tidak jarang, oleh karena itu kemudian kami mengalami gesekan dan bahkan konflik ya Tuhan. Ada banyak kali kami tidak tahu harus bagaimana menghadapi, mensikapi, dan bahkan kemudian mencoba mencari jalan keluarnya. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, ketika saat ini kami boleh duduk bersama, kami akan belajar bersama bagaimana membuat situasi yang ribut itu menjadi rukun, menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kami, menjadikan kehidupan kami bersama menjadi semakin lama semakin hangat, semakin lama semakin indah, sebagaimana menjadi tema gereja kami ya Tuhan. Bapak, oleh karena itulah kami serahkan Pendeta Mulyadi yang akan membantu kami dan menyertai kami dalam kami boleh belajar bersama bagaimana menempatkan konflik itu, menempatkan keributan itu menjadi sebuah kerukunan, menjadi sesuatu yang nyata dalam depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pembinaan kami ini dari awal sampai akhirnya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan Pendeta Mulyadi. Kalau misalnya sesinya 1 jam, setelah itu kemudian kita tanya jawab, lebih enak ya? Oke. Yes. Oh, oke. Ya, ada Zoom ya. Terima kasih. Baik, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang baik. Ini pertama kali saya ke jemaat ini dan beberapa kali saya sampaikan ke Pak Trisno, saya ini kurang bergaul, kurang kurang tahu banyak GKI di wilayah Jawa Timur. Betul-betul ketika ngobrol dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman yang calon pendeta, banyak sekali dari Jawa Timur. Saya bertanya itu Madiun itu di mana? Gresik di mana? Saya nggak tahu. Betul-betul nggak tahu. Saya baru sempat ke GKI Manyar, GKI Dipo, pelayanan. Hanya 2 jemaat itu seingat saya. Sepanjang ya penghabisan saya baru beberapa waktu yang lalu, 30 tahun lalu. Ya. Maka itu tahun depan saya mau emeritus, persiapan memasuki emeritasi. Jadi saya berjanji pada diri saya dan saya katakan kepada majelis jemaat, nanti kalau pas emeritus saya tolong jangan terlalu banyak dijadwalkan di dalam, karena saya mau keliling Indonesia dan saya sudah menyiapkan diri untuk mission trip, sudah terdaftar paling tidak sudah 6 tempat gitu ya, dimulai dari NTT, Kalimantan, kemudian ke Bali, Sulawesi dan sebagainya. Selama ini saya terus-menerus mengerjakan mission trip ke berbagai wilayah sampai di Papua, di Pegunungan Bintang, di Oksibil sana yang ada pesawat jatuh itu. Setelah pesawat jatuh 2 minggu kemudian saya ke sana dengan pesawat yang sama. Jadi kebayang ya, ternyata memang wilayahnya Pegunungan Bintang. Nah, sehari-hari saya melayani di Jemaat GKI Muara Karang, tadi sudah disampaikan, dan fokus saya, studi saya pada proses tentang studi perdamaian. Salah satu yang menjadi concern saya adalah sesuai dengan topik yaitu personal conflict intervention, intervensi konflik antar pribadi, kira-kira begitu. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang berkonflik, biasanya kelihatan. Mata saya ini cepat sekali lihatnya. Entah kenapa. Ya, jadi yang konflik-konflik ketahuan, gestur tubuhnya beda. Jadi kalau ada bertemu dengan pendeta begini-begini, saya bisa duga dia sedang masalah dengan Pak Pendeta. Gitu. Dan karena itu, biasanya karena spiritnya personal konflik, maka saya suka kepo. Datang dan bertanya, ada apa toh Pak? Wah, nggak ada apa-apa kok gitu ya. Dan kalau diikuti terus ternyata ada apa-apa. Dan ketahuan, lalu mulailah diproses. Nah, karena itu kita akan mulai dengan sebuah fase yang kita lakukan dan saya membutuhkan kerjasama kita. Ibu-ibu, bapak-bapak tolong bekerja sama dengan saya. Karena konflik dan penyelesaian konflik tidak akan pernah bisa terselesaikan kalau kita tidak kerjasama. Jadi sekarang kita mulai kerjasama ya. Oke, kerjasamanya begini. Nah, ini dia. Karena susah menulis, sekarang pikirkan saja. Pikirkan di dalam otak kita, ya, pikirkan dalam otak kita. Kira-kira saya punya karakter positif apa saja? Punya nggak kita karakter positif? Punya dong. Ada di antara kita yang tidak punya karakter positif. Impossible, karena Tuhan sudah terapkan itu di dalam diri kita. Ya.
Nah, hanya kelemahan warga negara Indonesia karena kultural, kita susah ngomong hal yang positif tentang diri sendiri, betul nggak? Yang paling mudah kita ngomong apa tentang diri sendiri? Hal yang buruk tentang diri sendiri. Coba sekarang saya tanya, mana lebih mudah Bapak Ibu bicara tentang diri sendiri yang buruknya atau yang baiknya? Yang buruknya. Kenapa begitu? Karena kultural takut disebut sombong, ya. Dan ini beda dengan orang-orang di dunia barat. Mereka selalu mengatakan, paling tidak Singapura, Singapura selalu mengatakan begini, you can use my skill. Jadi, please tell something. Silakan ngomong apa aja, kamu butuh pertolongan apa, kamu bisa menggunakan kemampuan saya. Saya bisa ini, saya bisa itu. Di Indonesia enggak gitu. Apa yang bisa saya bantu, gitu kan? Lalu ditanya, kamu bisa bantu apa? Iya toh? Ya, lalu nggak ngerti. Nah, kalau di dunia barat nggak gitu. Sekarang kita sudah pikirkan ya. Tapi gunakan kata-kata positif. Jadi tidak boleh mengatakan saya orangnya tidak sombong gitu. Itu positif, tapi kalimatnya negatif. Sekarang gunakan kata positif. Saya orangnya rendah hati. Berani nggak kita mengatakan saya rendah hati? Gak enak ya. Ora kepenak katanya gitu ya orang di sini. Kalau cara ngomong saya salah minta dimaafkan ya. Ini lidahnya lidah Jawa Barat. Walaupun saya pernah di Cirebon, tapi nggak berani ngomong Cirebonan. Cirebonan tuh, waduh, orang Cirebon blesak. Blesak tuh jelek sekali gitu ya. Oh, kasar bahasanya. Nah, sudah ya? Oke. Kalau sudah begitu, katakan pada diri sendiri, saya bisa berbuat apa dengan hal yang positif ini? Karakter, bukan skill. Skill itu kemampuan. Saya hobi banget memasak. Sangat hobi. Tapi jangan diuji. Tapi jangan percaya juga. Ya? Orang bilang kalau orang hobinya memasak, jangan percaya. Buktikan. Baru ketahuan gitu ya. Saya hobi banget memasak dan saya sangat senang mengoleksi pisau dapur. Coba tebak kira-kira pisau dapur saya ada berapa? Kira-kira. Oh, 200. Waduh. Tapi mendekati, ada 100 buah kira-kira. Ya. Golok saja saya punya 40 buah. Dan saya bisa senang sekali. Sekarang saya baru dapat hadiah dari teman. Dia tahu saya hobi, jadi pisau itu, golok itu, bisa potong babi yang dari freezer. Kan keras sekali itu. Susah ya. Pakai pisau itu, cering. Waduh, tapi saya bilang nggak boleh ada yang pakai. Sebab kalau ada yang pakai yang lain, kena tangan, habis tangannya. Betul. Maka tangannya mesti pakai logam. Jadi saya beli logam. Supaya kalau kena tangan, nggak apa-apa. Saking hobinya masak. Udah ya? Udah ya? Karakter positif. Nah, sekarang. Coba cari teman berdua-berdua. Syukur-syukur yang suami istri. Yang suami istri mesti berdua-berdua dengan suami istrinya. Nah, duduk sini. Suami istri dekatilah pasangannya. Mari, 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 mari. Silakan. Ayo kita kerjasama. Saya butuh kerjasama. Yang suami istri datang, suami istri berdekatan, suami istri. Tapi yang tidak datang dengan suami istri, yang datang sendiri, cari teman. Cari teman, berdua-berdua. Oke, mari Bu, mari Bu, mari Bu. Kasihan, temani bapaknya. Oke. Nah, oke ya. Baik. Kalau yang datang sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Cari teman berdua-berdua. Atau kalau jumlahnya lebih, bertiga tidak apa-apa. Nah, apa yang akan kita lakukan? Dalam 5 menit, sekarang kita sharing. Katakan kepada pasangan Anda atau teman Anda, hal positif saya itu ini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Ya, 5 kan tadi. 5. 5 hal positif. Lalu pasangannya, temannya atau pasangannya, suami istrinya, tidak boleh memberi komentar apapun. Tidak boleh. Apalagi kalau komentarnya mengatakan, masa sih kamu gitu? No, ya, nggak boleh. Tapi katakan dalam hati, Tuhan terima kasih aku punya pasangan yang seperti ini. Punya karakter positif. Oke, kita mulai ya. Yuk, silakan mulai. Jangan berebutan, siapa duluan?
Yang di Zoom boleh ikutan bersama dengan keluarganya, boleh ikutan bersama dengan pasangannya. Kalau sudah gantian ya, ingat tidak boleh di komen, tidak boleh ada komentar apapun. Yang ada adalah ucapan syukur dalam hati. Oh, P, P ini tiga. Oh, good. Thank you. Sudah bergantian? Sudah bergantian? Oke. Oke, baik. Sementara cukup. Nanti kalau kurang, tolong teruskan di rumah. Pertanyaan saya, kapan terakhir kita mengatakan kepada orang terdekat kita, kepada pasangan kita terutama, bahwa saya orang yang baik? Kapan terakhir kita mengatakan bahwa saya orang yang baik? Kapan terakhir? Barusan, terakhir. Jangan yang sekarang, sebelum ini. Sebelum hari ini, kapan terakhir? Kapan terakhir? Kapan terakhir sebelum hari ini kita mengatakan bahwa aku orang baik? Enggak pernah. Betul, Bu. Serius, saya yakin kalau saya sebutkan Anda baru ingat. Kapan itu? Kapan itu? Pada umumnya ketika Anda bertengkar. Ya enggak? Kalau istri mengatakan, Bapak tuh kok males ya? Enak aja, aku kerja terus loh dari tadi. Dia mau bilang aku ini orang rajin. Iya toh? Kalau bertengkar kan gitu toh? Bapak kok turue suwe. Enggak tahu apa, aku semalaman kerja keras, capek. Dia mau mengatakan, aku ini orang yang pekerja keras. Itu kan karakter juga tuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa ya hal-hal positif itu munculnya justru pada saat kita bertengkar? Kenapa kita tidak mulai sekarang melakukan suatu hal positif kita percakapkan dalam keadaan yang baik? Sehingga kondisi menjadi jauh lebih sehat. Salah satu hal yang kultural di Indonesia, karena kita tidak siap mengakui potensi kita dan menjadi takut dibilang sombong. Itu kan? Ya, padahal karakter positif adalah anugerah Tuhan. Sesuatu yang Tuhan beri, sesuatu yang sudah Tuhan lekatkan di dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa ditarik. Yang terjadi adalah akibat kejatuhan ke dalam dosa, kemudian kita mengalami situasi yang sulit itu. Maka saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang diungkapkan dalam Mazmur 133. Mazmur 133 mengatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Saya menggunakan teks Alkitab terjemahan yang kedua ya, TB2 2023. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ibu Bapak sekalian, kata rukun di dalam teks ini, kita tahu lagunya ya, yang pakai bahasa Ibrani. Ada yang ingat gak? Inamataf umana shebet ahim gam yakat. Lagu itu. Atau kata yakat ini itu dari kata teks bahasa Ibrani yang diangkat dari kata dasar ehad.
Ehad itu kalau orang Jawa menyebut tanggalan itu hari apa? Ahad. Ahad itu artinya apa? Minggu. Artinya kalau dalam hitungan angka satu. Satu. Kata ahad, ehad itu artinya satu. Teks Ibrani di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan rukun. Kata rukun itu menyatu. Orang tidak akan pernah bisa menyatu kalau berantem. Betul nggak? Apa bisa? Ayo kita menyatu yuk berantem yuk. Wah, aneh, aneh ya. Orang hanya bisa menyatu jika rukun. Itu sebabnya dalam kerukunan itu terjadi banyak sekali perbedaan. Tidak ada yang disebut dengan rukun kesatuan yang dari kepelbagaian itu, tapi semua seragam gitu, nggak ada. Nggak ada. Sejauh ini secara teoritis tidak pernah terbuktikan bahwa yang beragam itu, yang satu itu kemudian sungguh-sungguh tunggal, nggak ada. Beragam, bermacam-macam. Dan karena itu bisa menyatu karena ada kesediaan untuk menyatukan diri dari sebuah proses dia melepaskan segala sesuatu, tuntutan, egoisme, egosentrisme, apa yang kepentingan sendiri, semua itu dilepas. Supaya apa? Supaya menjadi satu, mengutuh. Dan ini menjadi penting di dalam kehidupan kita, karena itu ketika di dalam pernikahan suka dikatakan begini, suami meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Dan keduanya menjadi satu. Itu artinya dia mau melepaskan segala sesuatu yang ada di belakang itu menjadi latar belakangnya untuk membangun sebuah kehidupan baru. Dan konsekuensi membangun kehidupan baru, saya mesti membuka ruang pemahaman bagi yang lain. Tanpa itu, tidak akan pernah terjadi. Gereja dibangun oleh Allah menjadi satu terbukanya ruang pemahaman bersama-sama. Karena itu kata ini kemudian, kata rukun itu seringkali merujuk juga kepada sebuah ruang. Orang kemudian mengatakan dalam sebuah kebersamaan, kerukunan yang baik itu adalah kerukunan yang bersedia untuk berkonflik. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah konflik. Dalam bahasa Mandarin, saya nggak bisa bahasa Mandarin ya teman-teman. Ya itu ini. Ya kailah. Wei Qi. Wei itu bahaya. Kalau dia tidak dikelola, maka kerukunan ini, kesatuan ini menjadi berantakan. Maka mesti diolah menjadi Qi, kesempatan. Nah, para penulis biasanya mengatakan hidden opportunity, kesempatan yang terselubung. Karena ini kesempatan yang terselubung mestinya diangkat ke permukaan sehingga menjadi ketahuanlah ada sesuatu yang berharga. Coba kita kaji sekarang pada diri masing-masing. Nggak usah disebutkan, takut dibilang sombong, gitu kan? Ya, kaji dalam diri masing-masing. Katakan pada diri sendiri, saya punya potensi apa enggak sebenarnya yang sebenarnya bisa dipakai di gereja? Saya yakin pasti ada. Semua orang mau mengatakan gini, saya ini orangnya ramah loh. Tapi dia nggak berani ngomong. Tapi orang lain mengatakan, aduh Anda ramah banget ya, terima kasih ya bisa menjadi penyambut umat di depan ini. Saya berharap nanti di GKI Wiyung, para penyambut itu tidak mengatakan penyambut tamu, tapi penyambut umat. Karena kita tidak tahu dia tamunya siapa. Gitu? Yang tamu yang mana? Di GKI Wiyung. Ada nggak yang tamu? Nggak ada. Simpatisan pun bukan tamu. Karena dia hadir untuk Allah, bukan untuk saya. Loh kalau dia tamu berarti aku tuan rumahnya. Iya kan? Wah, kata orang Surabaya, sopo kowe? Siapa saya? Sampai kemudian berani mengatakan saya tuan rumah. Gereja itu tuan rumahnya siapa? Allah sendiri. Dan karena itu kita menyambut umat Allah. Nah, setiap umat Allah mesti disambut. Kadang-kadang kita juga disambut orang loh di sini. Nah, orang mengatakan, wah Anda ini hebat sekali loh. Punya keramah tamahan yang luar biasa. Ini yang dikenal dengan nama hospitalitas. Tradisi penyambutan keramah tamahan supaya tidak ada orang asing, tapi sekaligus juga tidak ada tuan rumah. Keduanya mendapatkan ruang yang sama.
Dan karena itu kita gembira kalau tiba-tiba ada orang datang, baru kenal, lalu gini, ini kok ada kebaktian tapi nggak ada yang main piano, misalnya ya. Lalu dia datang, karena sebagai orang yang baru datang, dia tahu, oh ini majelis jemaat nih. Ini nggak ada yang main musik ya Pak ya. Saya boleh ikut main? Seneng nggak? Kita ayo silakan 5 piano kalau bisa dia mainkan. Iya toh? Karena apa? Karena kita rindu dan kita tidak boleh mengatakan siapa itu orang asing. Diizinkan siapa dia tiba-tiba main di situ? Kira-kira begitu nggak? Tidak. Malah kita menyambut dia dengan penuh sukacita. Ini kesempatan yang baik. Ada orang yang menyediakan diri untuk berproses. Itu hospitalitas. Dan kalau penyambutan kita kuat, maka kesempatan untuk bertumbuh kita manfaatkan. Karena itu potensi konflik ini bisa negatif, destruktif pada beberapa situasi. Pengambilan keputusan misalnya. Saya ambil contoh ini dalam sebuah ruang ya, dalam pertemuan. Toh, mesti ada sikap bersama-sama. Terjadi perbedaan pemahaman secara negatif. Kalau perbedaan pemahaman saja itu wajar. Tapi secara negatif orang kemudian menjadi defense, bertahan, dan mempersalahkan orang lain. Kamu itu pikiranmu ngaco. Kalau sudah muncul kata-kata seperti itu, orang kesel. Dan itu potensi negatif di dalam proses kita. Lalu kalau bercanda boleh ya. Orang Surabaya itu senang bercanda, saya tahu. Ya, kalau bercanda tuh udah sampai, wih, wah, udah deh. Lalu adanya kepentingan individu dalam organisasi di gereja. Kalau kepentingan individunya tidak terpenuhi, maka dia marah. Ini persoalan serius, jadi destruktif, jadi hancur gereja kita. Lalu ada hambatan atau penyusutan komunikasi dan interaksi antar anggota. Nah, Ibu Bapak ini perhatian kita ya, kalau nulis antar anggota, antar bacaan itu bisa digabung. Di dalam pembacaan Alkitab kan Mazmur antar bacaan gitu ya, tulisnya digabung kecuali kalau mau digaris di situ ya. Hambatan atau penyusutan komunikasi. Orang komunikasi menjadi susah, misunderstood terus. Salah pengertian terus. Aku ngomong ini, dia nggak paham demikian. Jangan-jangan kita sedang berada di Menara Babel. Orang ngomong apa, dia nggak ngerti apa. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah destruktif. Cara berpikirnya sudah negatif. Dan ini sangat mengganggu proses. Itu akan mengurangi kualitas komunikasi. Dan kalau kualitas komunikasi menyusut, berkurang, maka komunitas persekutuan menjadi menyusut. Dan itu merugikan untuk semua. Ya. Lalu pergeseran tujuan termasuk visi dan misi. Ini kalau sudah kita punya misi, punya visi, lalu bergeser, ini akan menjadi persoalan. Karena orang kemudian mengingat kembali. Tapi seringkali di gereja kan begini, visi misi dibuat kemana, kita kerjakan kemana. Gitu ya. Kecuali GKI Wiyung, tenang aja, aman. Lalu orang kemudian potensial mengembangkan permusuhan. Lalu dia bikin kubu. Dia tuh orangnya begitu, golongannya dia udah ada yang cocok sama kita. Nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal menunggu waktu perpecahan, cari momen hancurnya komunitas. Tinggal orang, puing, selesai sudah. Apinya dibakar. Karena itu kata konflik di dalam teks bahasa Latin ditulis confligere. Artinya percikan api. Dan percikan api itu hanya tinggal menunggu bahan bakar. Bahan bakarnya banyak faktor. Di antara kita adalah emosi. Studi saya didampingi seorang dokter ahli saraf ketika saya sekolah. Itu menelusuri personal conflict intervention itu menelusuri peran otak. Kalau ada Bapak Ibu dokter atau psikolog atau psikiater bisa bantu saya ini. Di otak kita itu ada tempat namanya tempat memori. Dan Ibu Bapak tempat memori ini tidak akan pernah bisa kita lupa. Sampai kapanpun. Kecuali kita mengalami kondisi sakit. Aduh maaf ini ada apa ke mata saya. Oke. Kalau kita mengalami kerusakan baru memorinya rusak. Tapi kalau tidak, memori itu akan ada terus. Maka nggak akan bisa orang mengatakan, ayolah belajar melupakan.
Bisa nggak melupakan? Saya telah melakukan pengujian, dan kalau ini saya lakukan di tempat ini, maka saya melakukan ujian lebih dari 150 kali. Dan saya bisa buktikan dalam 10 detik. Kita coba ya. Hanya 10 detik. Nggak diapa-apain, tenang aja. Saya jamin, nggak diapa-apain. Nggak ada yang tersakiti. Tapi Anda akan mengalami sebuah situasi pengalaman-pengalaman yang lalu bangkit. Kita coba. Ibu Bapak, sekarang saya minta, kalau ada di antara kita punya pengalaman pahit di masa lalu, buang. Lupakan. Tinggalkan jauh-jauh. Saya hitung 10 detik. 1, buang. 2, lupakan dia. 3, 4, tinggalkan jauh-jauh. 5, 6, buang. 7, 8, 9, 10. Apa yang terjadi? Malah muncul. Oke. 161 terbukti. Karena ketika kita belajar melupakan, kita sedang belajar membangkitkan ingatan. Maka jangan percaya pada lagunya siapa itu. Lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Siapa guys ya? Guys ya. Ku ingin melupakannya. Maafkan untuk sebuah memori. Karena memori itu kira-kira sebesar kelingking besarnya ya. Memori itu menyimpan bertera-terabyte di dalam kepala kita dan itu tidak akan pernah lupa. Maksud saya tidak akan pernah terlupakan kecuali lupa. Lupa beneran karena banyak faktor. The damage of brain. Kerusakan otak. Saya akan mengalami satu fase kalau ini tidak terus-menerus dikelola. Saya akan mengalami satu fase nanti di usia saya mulai mungkin 70-an saya kira. Saya akan mengalami satu fase Alzheimer. Potensial ini. Buktinya banyak. Ya. Sekarang sudah mulai. Saya pulang ke rumah sendiri nyasar. Sudah 3 kali. Mana rumahku ini? Nggak ketemu. Maka itu kemarin saya tanya ke Pak Tris, di sini ada nggak yang suka buat, saya sudah punya peneng di tangan saya ada alamat dan sebagainya. Tapi sekarang harus diganti alamatnya kan karena saya pindah rumah. Emeritus jadi pindah rumah jadi harus diganti. Tapi saya lebih milih pakai yang TNI punya tuh militer. Mau dikasih nama dan sebagainya. Jadi kalau suatu saat saya hilang, orang temukan, ada ini. Gitu. Lebih baik persiapan daripada enggak gitu. Sebab ayah saya sempat hilang dari rumah. Jadi kelihatannya saya punya genetik itu. Nah, nanti kalau di Surabaya tolong saya diantar ke Jemaat GKI Wiyung. Oke. Jadi lumpuhkan ingatan tentang sesuatu tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, impossible. Ini pasti ada. Begitu kita berusaha melupakan, malah kita sedang mengingat itu. Kalau kita tidak siap dengan perdamaian hati, kita tidak siap dengan perdamaian hidup, maka yang ada dalam hati kita tuh sakit hati terus. Ketemu Pak Tris kesel, waduh jangan. Ketemu orang kok ketemu dia terus, aduh tolong dong penatua majelis jemaat, jangan suruh dia jadi penyambut umat, aku ketemu dia nggak siap. Lah kita udah di gereja, dia penyambut umatnya. Kalau itu tidak diselesaikan, yang ada di pikiran kita kesal, dendam terus, dan itu akan menyakiti diri sendiri sampai kemudian mengalami kerusakan pada kondisi fisik. Tidak jarang orang kemudian sakit jantung itu bukan karena soal makanan. Kalau saya karena makanan. Saya pasang ring 1, itu karena makannya jorok. Semua dimakan. Yang halal dan yang haram dimakan. Wih serak karuan lah pokoknya. Dah, jangan cerita soal itu. Oke, nah karena itu kita mau melihat. Ini yang sering kali terjadi, orang menyebutnya iceberg. Gunung es. Yang di atas tuh cuman yang kelihatan begitu. Orang senyum-senyum. Oh gimana kabarnya? Baik gitu ya. Padahal hatinya sakit. Karena orang Indonesia tidak terbiasa untuk bagaimana kabarnya buruk. Ada yang bilang begitu? Enggak. Ke rumah sakit coba tanya di rumah sakit. Oma, opa, bagaimana kabar hari ini? Baik gitu kan. Di rumah sakit nih. Lah kalau masih baik kenapa nggak pulang-pulang? Karena kultural, kita tidak biasa mengatakan baik, buruk. Sekarang sedang mulai di kalangan pemuda, orang ditanya, bagaimana keadaanmu? Enggak baik-baik saja saya. Ya, coba dengarkan teman-teman muda kalau ngomong begitu sekarang.
Dan itu lebih baik buat saya. Jauh lebih baik. Supaya kita tidak jadi kamuflase terhadap segala sesuatu. Dan lebih mudah terapinya, mendekatinya. Tapi kita nggak usah kepo dengan mengatakan, ada apa? Kesel digituin. Paling titik pertama kita katakan, oh baik, aku berdoa buat kamu ya. Itu saja. Cukup. Nanti kalau dia kemudian mau terbuka, dia cerita sendiri. Boleh nggak aku cerita? Nah, ini momentum kita dengarkan. Ternyata aku tuh kesel sama si ini. Baru mulai peran itu. Intervensi konflik masuk di sana. Karena yang tampak di permukaan itu seringkali menjadi pseudo community. Ini pseudo community itu artinya komunitas semu, komunitas pura-pura. Tampilannya baik, tapi hatinya enggak. Dan itu menyiksa, menyakiti, betul-betul melukai hidupnya sendiri. Lalu terbentuk stigma. Stigma itu sesuatu yang buruk muncul, ya. Sementara yang di dalam tidak bisa mencuat ke atas adalah karena ada kepentingan pribadi, relasi yang tidak sehat termasuk dendam, kehormatan diri yang dicari tapi tidak mendapatkan, dan dia kesel terus-menerus. Ini kemarahan-kemarahan seperti itu menjadi potensial untuk situasi yang buruk. Karena itu orang seringkali mengatakan, tahu nggak gambar ini? Ini angka berapa? Piro iki? Ayo, siapa yang berani menyebut? Nah, itu Bu, betul Bu, cara pandang toh. Kalau saya di sini, kata saya 6. Dia bilang apa? 9. Gak percaya kamu 9 ini. 6. Wah, ribut kita bilang. Jadi caranya gimana kalau begitu? Yuk kita lihat sama-sama. Ternyata iya 9 gitu kan. Ini yang disebut dengan berempati. Saya melihat dari cara sudut pandangnya, saya merasakan dari caranya merasakan, dan saya sungguh-sungguh bertindak dari caranya bertindak. Jadi dia nggak boleh marah kalau kemudian cara tindakan saya sama seperti dia. Karena itu yang dia kerjakan buat saya. Tapi motivasinya bukan balas dendam. Motivasinya untuk memahami situasi. Coba sekarang saya tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu mau nggak bertukar peran? Kata ibu-ibu ini, kata ibu-ibu ya, bukan kata saya. Ini hasil pendekatan. Kata ibu-ibu, kalau saya kerja rumah berantakan. Betul nggak Pak? Betul. karena 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 ibu-ibu detail. Kalau melakukan sesuatu tuh detail. Bapak-bapak kebanyakan, tidak semua, tidak semua. Praktis. Gitu? Rata-rata, tidak semua. Saya percaya ada bapak-bapak yang detail. Ya. Yang satu itu saya termasuk yang detail. Saya senang sekali membereskan rumah. Jadi kalau rumah itu ngepel, nyapu gitu ya. Saya belum bisa ngepel kalau di sudut itu masih ada sedikit kotoran. Cuman segitu doang. Sapu, ambil pengki dulu, sapu. Saya ceritanya baru punya rumah baru nih. Mau pindah. Dan dengan sengaja kanopinya itu dibuat pakai yang transparan. Itu saya pel. Pakai yang panjang itu. Dari stick panjang ya betul. Dari dalam kamar ada apa namanya, ada railing. Dari situ saya pel. Seneng banget karena saya suka detail. Saya senang lihat kondisi rumah saya yang rapih, yang sedemikian rupa. Saya hobi banget. Enak ya. Saya juga enak, istri saya juga sama hobinya soalnya. Istri saya itu sangat senang melakukan sesuatu yang membuat saya happy. Jadi senang sekali, kalau nggak percaya tanya. Ada yang tahu soalnya. Gitu ya. Dan ini yang kami kerjakan. Tapi di atas semua itu tetap saja buat istri saya ada sesuatu yang ini kurang. Karena perempuan ditinggal. Kalau ditinggal, bapak-bapak itu sembrono gitu ya. Tapi karena saya hobi masak, senang sekali masak, jadi
itu ketutup. Sibuk memasak soalnya. Dan biasanya kalau habis masak apa yang terjadi? Berantakan toh. Nah, saya enggak. Saya belajar dari para chef. Selesai masak, selesai juga bersih dapurnya. Jadi ininya selesai. Harus bersih. Nggak boleh berantakan. Bekas sayur, bekas apa nggak boleh. Itu indikator masak yang tidak tulus. Jadi selesai masak, rapi juga dapurnya, kompornya dilap juga. Sama. Itu kesenangan saya. Gitu. Nah kalau ini dikerjakan bersama-sama menjadi satu kesatuan, indah bukan di dalam rumah. Waktu mau menikah, saya katakan kepada istri saya, lakukan sesuatu apapun yang membuat engkau bahagia. Dan ternyata istri saya mengerjakan itu dengan mempertimbangkan dia tidak mau bahagia sendiri. Dia akan melakukan sesuatu yang membuat dia bahagia kalau saya bahagia. Karena itu kalau dia mau apa-apa dia tanya, aku pengen ini boleh nggak? Saya bilang, boleh, tapi kamunya suka nggak? Suka. Dia ambil. Sebab saya happy. Ini yang ingin saya atasi di dalam rumah. Sombong kan gitu ya. Enggak, saya tidak pernah merasa punya perusahaan itu karena saya ingin berbagi. Ini potensi baik di dalam rumah yang mesti kita kerjakan bersama-sama. Harus ada spirit itu di dalam rumah. Suami istri punya kesatu hatian demikian. Karena kita mau melihat dari sisi dia. Dan dia melihat dari sisi saya kan. Dan karena itu kita bersama-sama melihat bersama-sama sesuatu secara konkret yang membuat kita bahagia. Kalau itu terjadi dalam kehidupan komunitas persekutuan gerejawi, indah sekali gereja kita. Luar biasa. Semua orang berpikir untuk kebahagiaan bersama. Karena itu ini persoalannya, jika konflik tidak dikelola, maka kita akan mulai mengalami perubahan-perubahan. Waduh kok dia begitu ya. Setelah begitu, kalau dibiarkan, nah mulai menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu sih. Tuh, dia jadi kayak gitu tuh. Coba sana. Oh enggak, bukan saya. Dianya aja begitu. Nah, lu mulai bertahan. Orang mana mau disalahkan. Kalau itu terus-menerus terjadi, dia mulai mendaftarkan kesalahan-kesalahan dan luka hati. 5 tahun yang lalu, ingat gak kamu? Yang 5 tahun yang lalu dibangkitkan kembali. Apa yang terjadi kalau begitu? Kerusakan nilai. Ya. Lalu mulai konfrontasi. Dan kemudian menentukan sikap. Kalau begitu ya udah, kamu di situ, aku di sini. Di gereja kita ada halak kita nggak? Wah, ada halak kita ya. Orang Batak halak kita itu. Orang Batak punya rumusan begini. Dang diho, dang diau. Wah, udah. Ya, tahu deh. Apa itu artinya? Artinya apa? Dang diho, dang diau. Enggak di kamu nggak apa-apa. Aku nggak dapat juga nggak apa-apa. Kamu juga nggak boleh dapat. Itu rumus yang membuat orang kemudian, ya udah, kamu di situ, aku di sini. Nggak usah ada ruang bersama. Kalau itu yang terjadi, berantakan. Terjadi. Padahal di Manado, ada orang Manado? Nggak ada ya? Ada yang dari Manado? Wah, dari Manado. Padahal di Manado, Samratulangi mengajarnya apa? Sito timau tumauto. Ya, memanusiakan manusia. Biarlah setiap orang memanusiakan yang lainnya. Kalau yang lain tidak makan, mestinya saya bertoleransi dalam keadaan itu. Dan saya memberi makan buat mereka supaya mereka juga hidup bersama-sama dengan saya. Ini yang mesti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menguatkan, meneguhkan nilai kebersamaan kita. Sebab kalau orang kemudian menentukan sikap dengan cara yang negatif, ini akan menjadi snowball. Bola salju yang makin lama makin menggumpal dan terus menggumpal dan menghancurkan kehidupan kita. Bola salju itu nggak akan bisa dibendung. Kalau itu menggelinding sampai ke gereja kita, dan mulai dari yang kecil, dibiarkan, apa bahasa Jawanya Pak? Apa ya? Pakewuh. Itu tuh apa ya? Sungkan. Ya, sungkan. Saya ngertinya puhau isu. Aduh, tuh puci. Walaupun engkau siang hoi. Pai sengki orang.
paisengki. Kalau paisengki itu udah susah. Mau mendekati orang sudah paisengki duluan, udah kita sudah kalah 5-0. Udah nggak bisa lagi kita menyelesaikan apapun. Jadi kita mesti punya spirit, ini sesuatu yang baik untuk kita kerjakan. Nah, kalau itu terjadi, kalau seperti ini akan snowball. Terus menggelora, bergelombang, dan merusak kehidupan kita. Kenapa? Karena intensitas konflik itu jadinya begini. Antara intensitas dan waktu. Dan orang nggak akan bisa menyelesaikan, biarlah nanti waktu yang akan menyelesaikan. Si waktu marah aja. Aku nggak ikutan kok, aku tiba-tiba disalahin. Kan waktu yang menyelesaikan, nggak bisa. Karena di dalam kehidupan kita tuh ada yang disebut dengan laten. Laten tuh menggelora di bawah tapi nggak kelihatan. Tiba-tiba ada pemicu, duar naik. Seperti letusan gunung. Maka itu menjadi apa yang dikenal dengan istilah eskalasi. Eskalasi itu peningkatan. Seperti eskalator. Tapi eskalator itu kan ada yang turun juga. Gitu? Ini enggak. Naik terus. Memanas terus. Sampai kemudian meningkat pada jebakan. Orang terjebak dalam situasi sampai kemudian masuk ke sebuah klimaks. Kalau sudah klimaks, orang kemudian puas menggambarkan sesuatu, baru dia mulai fase menurun. Relasi perbaikan-perbaikan. Kalau belum selesai dan belum terpuaskan ngomongnya gitu, belum meledak, dia rasanya gerundel terus. Ngomong kemana-mana. Nggak nyaman deh. Baru yang terakhir kemudian orang mengalami transformasi. Karena apa? Capek berantemnya. Lalu nggak punya teman. Kesal sendiri. Sama suami istri juga begitu. Lama-lama kok kita gini-gini terus. Capek dong. Lelah kita. Kenapa kita tidak mulai berbicara? Maka tidak boleh ada kalimat begini. Cukup, saya sudah ngerti semuanya. Bohong. Impossible. Gak usah ngomong, saya udah tahu semuanya. Kan suka begitu loh. Di banyak kasus. Jelaskan, dengarkan dulu penjelasan saya. Nggak usah dijelasin, aku udah tahu semuanya. Dukun apa? Dia ngerti segala sesuatu, dukun aja juga nggak ngerti. Nanya, emang ada masalah apa gitu kan ya? Nanya gitu dulu loh. Kata sang dukun, ya. Saya di kampus mengajar satu mata kuliah namanya okultisme dan eksorsisme. Jadi itu dekat-dekat banget dengan urusan perdukunan kayak gitu-gitu. Ya, kami undang dukunnya ke kampus. Dan dia kemudian kerasukan. Ini yang masuk ke saya orang tahun 1700 sekian. Hah? Kaget sih. Itu kita tanya, Bapak siapa? Pak Ali. Lalu, karena Jakarta ya, nggak tahu Pak Ali pokoknya. Gimana? Dia ngomong begini-gini. Lah, bohong. Orang tahun 1700-an ngomongnya Melayu. Oh, bahasa Indonesia ejaan baru. Dia udah belajar Puebi itu. Ya, jadi ya ini bagian dari entertain buat mahasiswa. Mahasiswa itu kami ajak ke kuburan. Kuburan yang dianggap oleh kampungnya sendiri orang takut masuk ke sana. Lalu kita ajak dan mereka harus jalan sendiri-sendiri. Tenang aja, bukan kuburan Tanah Batak. Kuburan Tanah Batak lebih seru. Saya masuk kuburan Tanah Batak, dibuka pintunya, wow luar biasa. Di sana banyak sekali tulang belulang dan berbagai hal gitu ya. Karena kepentingan studi saya harus tahu soal itu. Lalu kami ajak mahasiswa dan ternyata di akhir bilang ini, nggak ada apa-apa Pak. Aman-aman aja. Oke, kita tinggalkan dia sendirian. Kami semua pergi. Dan ketika, wah jangan takut juga gitu ya. Ya ini situasi. Oke, ya, jadi orang seringkali mengatakan begitu. Saya tahu semuanya. No, mari kita duduk bersama dan bersedia mendengarkan. Karena itu yang tadi kita lakukan, mendengarkan hal-hal positif, mensyukurinya, dan sekarang ada ajakan dari kita. Bagaimana caranya supaya hal positif itu makin kelihatan melalui perilaku hidup saya. Suami saya punya karakter positif, bagaimana saya sebagai istri melakukan sesuatu supaya hal positif ini makin dikerjakan olehnya. Dia makin bangga, dia makin bahagia mengerjakan yang positif. Itu sebabnya butuh yang kita kenal dengan pujian. Ada nggak di antara kita yang nggak senang dipuji? Bohong. Semua orang senang dipuji. Tapi tiap kali dipuji dia tersipu-sipu. Aduh, padahal di belakangnya berbunga-bunga gitu kan ya. Tapi dia tidak bisa mengekspresikan itu. Kita mulai belajar sekarang dengan mengatakan thank you. Terima kasih. Orang Batak mengatakan
Mau lihat itu udah. Terima kasih banyak. Orang Tionghoa mengatakan apa? Xie xie atau kanxi. Orang Hokkien yang mengatakan ban ban kamsia. Dari mana kata itu? Ban ban kamsia. Saya baru dengar itu. Orang mengatakan ban ban kamsia. Maksudnya apa sih? Berpuluh-puluh ribu terima kasihnya gitu ya. Nggak cukup, miliaran terima kasih. Karena sebuah tindakan yang luar biasa yang dikerjakan. Ini esensial di dalam diri kita. Karena itu potensi konflik secara positif, paling tidak pada pengambilan keputusan, di setiap orang di rumah juga mesti mengambil sikap, yaitu transformatif, terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, membangun pemahaman baru. Oh, ternyata saya baru tahu, istri saya paling tidak suka kalau saya begini. Maka saya tidak memperlakukan dia seperti ini, berubah saya. Oh, suami saya tidak suka kalau saya begitu. Makanya saya lakukan sesuatu yang lebih baik supaya dia tidak begitu. Orang tua saya paling senang kalau begini. Kalau saya begini dia tidak suka kan gitu. Maka terjadi perubahan dan itu membutuhkan sebuah proses di dalam diri kita. Kesediaan untuk mengikis segala sesuatu yang buruk. Maka kita kembangkan dan upayakan yang positif. Terus-menerus naik dan berkembang. Lalu muncul inovasi, ya, kesempatan klarifikasi dan memahami, termasuk menyesuaikan diri. Pada proses klarifikasi itu tidak akan pernah muncul, udah aku sudah ngerti semuanya. Tapi yang dibutuhkan sekarang, ceritalah, aku mau mendengarkan. Kata mendengarkan itu, di dalam bahasa Mandarin, dituliskan, bacanya benar apa enggak nih, saya ngomongnya ya. Ting, ting, ting. Nah, kan? Salah kan? Ting itu ada telinga. Lalu di bawahnya ada tulisan Wang. Betul ya? Wang, raja. Wang. Ketahuan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Lalu ada engkau. Lalu ada mata. Lalu ada hati pada kata itu. Dan yang ada garis di situ, ada attentiveness. Perhatian. Sehingga orang kalau sedang berbicara itu seperti raja yang sedang bertuah. Tidak boleh kita abai, raja lagi ngomong begini-begini, nggak bisa. Tertuju padanya. Lalu hatiku diserahkan untuk itu. Sampai kemudian aku memberi perhatian penuh. Ini kerangka mendengarkan. Karena itu mendengarkan itu jangan ditulis dan dikatakan mendengar. Beda itu. Dalam bahasa Inggris kita gunakan istilah bukan to hear. Tapi to listen. Menyimak. Beda banget. Beda banget. Menyimak itu memberi perhatian. Karena itu ketika kita bersama-sama sedang melakukan proses memahami, maka saya menyimak dengan saksama. Tahu betul apa yang diinginkan. Tahu betul apa yang diperlukan. Dan kemudian saling menguatkan nilai-nilai positif. Ini yang saya maksudkan tadi dengan karakter. Kita menguatkan karakter-karakter kita sendiri dan karakter pasanganku. Tolong diingat ya Bapak Ibu, karakternya nanti jangan sampai ke rumah kita nanya, tadi karaktermu apa? Lupa saya gitu ya. Itu indikator kita tidak memberi perhatian pada saat proses. Ya, di percakapan pernikahan di 10 sampai 15 tahun, saya sengaja ngomong begitu, lalu masuk ke kamar masing-masing suami istri, lalu pakai bel, teng, begitu keluar saya panggil. Satu pasang A dan B. Tadi Bapak ngomong apa tentang hal yang positif? Apa ya? Tadi ngomong apa gitu. Nah, ini indikator dia tidak memberi perhatian. Mulai memberi perhatian kepada apa yang dikatakan. Maka itu sekarang perhatian kita jangan sampai dikalahkan oleh handphone. Anda percaya bahwa handphone telah merebut perhatian keluarga? Percaya ya? Betul. Jangan tidak percaya. Tetapi percayalah. Jadi saya pernah datang ke satu restoran. Suami istri. Suami istri dan anak dua. Begitu datang, duduk, yang dibuka apa? Handphone, bukan menu. Baru si mama buka menu. Ditanya gini, Cici mau apa? Terserah. Lalu Dede, kebetulan perempuan ya, dipanggilnya Dede. Dede mau apa? Terserah Cici. Lu sih terserah, lu kok terserah gua, katanya gitu. Padahal dia sendiri belum menentukan pilihan. Jadi si mamanya pesankan gudeg. Begitu datang, Ima kok pesan ginian? Ya tadi katanya terserah.
Karena apa? Fokus dengan handphone. Di Jerman, anak-anak cerita, Mama, Papa, mainlah dengan kami. Demo loh mereka di jalan. Mainlah dengan kami, jangan main dengan handphone. Karena mereka terlalu sibuk dengan handphone. Handphone ternyata telah merusak relasi dan interaksi. Perhatikan baik-baik. Coba tolong ingat-ingat. Nggak usah disebutkan ya. Tolong diingat saja. Begitu Anda mau tidur, masuk kamar, masing-masing sibuk dengan cintanya. Yang bapak balik sini, yang ibu balik sini, dan yang dia pegang bukan tangan pasangannya, tapi handphone. Saya sudah katakan jangan mengaku ya. Biar aja. Mari kita refleksikan itu. Nah sekarang kita mau lakukan sesuatu nilai positif. Ibu bapak, konflik itu normal. Dan semua orang mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami konflik. Itu normal, jangan takut. Tapi yang takut adalah kalau kemudian konflik itu tidak kelola. Itu yang menyedihkan. Karena itu butuh kebesaran hati. Tadi teks Alkitab kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu kebesaran hati. Jadi kalau tadi lagu kita gimana? Kita sehati, lalu berjalan bersama gitu ya. Membangun sebuah gerejanya, genggaman tangan, kata gitu kan. Nah, ini yang hanya bisa terjadi kehangatan itu kalau kita sehati. Kalau tidak sehati, impossible ada kehangatan. Nonsense. Saya jamin itu. Gak bisa. Dan karena itu gereja kita mesti mengembangkan kehangatan dengan kesediaan untuk berproses. Nah, karena konflik itu normal, maka penting menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak, dengan siapa orang berselisih pendapat. Karena normal, maka kita mesti jaga, kita mesti rawat. Supaya yang normal itu jadi positif, jadi baik. Karena normal, maka konflik dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang meneguhkan warga dan mengokohkan masyarakat. Ya, lingkungan sekitar kita juga mesti diolah sama-sama. Karena itu konflik perlu ditangani secara tepat agar menghasilkan hal-hal yang konstruktif. Membangun. Ya. Dan tidak ada cara yang paling tepat atau paling benar dalam menangani konflik. Untuk kasus keluarga A, sekalipun situasi sama soal anaknya, penanganannya belum tentu sama dengan keluarga B. Bisa beda. Bisa jauh berbeda. Karena karakternya beda. Dan kita harus percaya bahwa setiap orang punya karakter yang berlain-lainan di tiap rumah. Karena kalau sama semua, bingung kita pelayanannya. Gak ngerti kita. Ya. Nah, tugas kita yang utama adalah memfasilitasi atau mendorong terjadinya komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Karena itu proses menangani konflik harus betul-betul PK, ya, sensitif, dan ini karena ini mudah dirusak oleh publikasi. Secara tidak sengaja kita menulis di grup, maksudnya mau mengirim kepada seseorang. Tapi kekirim di grup. Tahu nggak kamu, ibu itu. Nah, kesebut namanya atau paling tidak kesebut kasusnya. Itu biarpun di-delete, malaikat sudah mencatat. Udah. Jadi ya delete juga sih supaya jangan abadi gitu kan ya. Tapi tolong diingat bahwa itu sudah ketahuan. Hati-hati. Apalagi kalau beritanya hoax. Beberapa waktu yang lalu Pak Pendeta Mungki mengirimkan satu tulisan ngulik Alkitab tentang hoax. Ya. Nah ini rusak oleh tulisan, lisan. Dulu musimnya SMS, email, sekarang medsos ya. Cerita negatif yang berkelanjutan dan hati-hati dengan publikasi. Lalu sering bilang begini, Pak, ada cerita tapi ini di antara kita aja ya. Bapak jangan ngomong-ngomong. Terus saya ngomong lagi, ya Bu ya, jangan ngomong-ngomong ya. Udah 2 orang saya ajak bicara. Lalu ketika bertemu, loh kok ngomongnya sama gitu ya. Berarti dia sudah ngomong ke banyak orang. Nah kalau ada orang mengatakan, ini di antara kita berdua aja ya. Hati-hati. Jangan-jangan bukan hanya kita berdua. Ada 200 orang yang udah dengar. Oke. Nah, karena itu kita mesti memperhatikan juga sumber-sumber konflik itu demikian. Ada sumber daya. Kata siapa gereja yang punya uang tidak konflik? Konfliknya gede, perebutan uang. Kata siapa orang yang kemudian
apa gereja kecil gitu, ributnya soal uang. Bukan, karena nggak ada yang mau diributin. Ributnya soal lain gitu ya. Nah ini ada saja sumber konflik, lalu informasi, nilai-nilai, kepentingan, hubungan-hubungan, relations ya, dan kemudian struktur kelihatan sekali potensial konflik, merasa diri ketua, dia harus begini-begini, lalu dia menjadi malapetaka di dalamnya. Karena itu kita perlu mencegah atau mengurangi bahaya dan memanfaatkan peluang untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu perdamaian. Ini rekonsiliasi berbeda dengan cara berpikir rekonsiliasi ekonomi. Di ekonomi rekonsiliasi gimana? Neraca rekonsiliasi itu di ekonomi menjadi seimbang, balance. Tetapi kalau di dalam kerangka konflik bisa tidak balance. Karena apa? Karena ada orang yang harus memperjuangkan sesuatu dan dia rela untuk melakukan sesuatu lebih dari apa yang dia pernah kerjakan dulu. Bisa begitu. Jadi imbalance. Ya. Karena itu rekonsiliasi terwujud jika kita menemukan kebenaran. Secara bersama-sama diterima. Lalu muncul perdamaian. Secara bersama-sama diterima. Karena itu lagu di pelengkap kidung jemaat, saya lupa nomor berapa. Itu ada lagu Damai di Dunia. Tahu lagu itu ya? Dan kitalah dutanya. Itu menarik sekali. Damai sejahtera. Lupa saya itu. Allah Bapa kita, kita umatnya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Kata-kata itu menarik sekali. Lalu merasakan adanya pengampunan atau pertobatan dan perubahan. Ini luar biasa sekali. Kemudian keadilan tercipta. Keadilan itu bukan maksudnya datang ke pengadilan ketok palu, tapi orang merasa bahwa dengan orang mengaku bersalah, maka itu cukup buat dia. Ini akan saya lewatkan karena saya pikir fokusnya konflik, tapi komunitas kita terbentuk dalam dua sisi, community by design, disengaja, atau terbentuk karena tiba-tiba. Ya, ada musibah di sebuah tempat, tiba-tiba mereka menghimpun sebuah kekuatan. Ini lewatin aja ya, karena saya pikir ini sesuatu yang tambahan saja. Nah, eh, tapi ini yang menjadi persoalan konflik. Maka ada seorang yang bernama N. Scott Peck, dia menulis sebuah buku yang menarik, judulnya The Different Drum. Ia katakan begini, the great enemy of community is exclusivity. Musuh terbesar dari sebuah persekutuan adalah pengelompokan. Karena dengan pengelompokan orang kemudian menjadi tidak nyaman. Maka kita bersyukur di GKI dengan sadar memakai nama Gereja Kristen Indonesia dari Tionghoa Ki Tok Kau Hue dulu. Lalu merasa betul kita perlu menyatu sebagai Indonesia dan memakai nama Gereja Kristen Indonesia. Kita bersyukur pada para sepuh kita. Karena katanya pseudo community is conflict avoiding. Jadi komunitas semu itu penghindaran atas konflik. Sedangkan komunitas yang sesungguhnya itu mencari penyelesaian atas konflik. Conflict resolving. Karena itu umat dalam komunitas mesti punya spirit untuk proaktif. Ada interaksi secara intensif sehingga umat dibangun dalam komunitas dan komunikatif. Kita membangun jejaring dengan seluruh warga gereja. Tadi sudah saya jelaskan soal mendengarkan dan kita kreatif selalu memunculkan gagasan baru untuk pemberdayaan bersama. Kolose mengatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Jadi ini bukan soal ada atau tidak ada dia. Tetapi karena spiritnya ada bersama dengan kita. Dan itu yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Ya. Karena apa? Saya belajar dari Pak Yowas, pendeta GKI, profesor pertama nih di GKI yang pendeta. Ia katakan begini, pandemi ini telah memaksa kita untuk hidup bagikan berjalan di dalam laut kabut pekat. Orang susah melihat apa. Dan masa depan tidak lagi dilihat dengan jarak yang jauh. Kalau komunitasnya kemudian tidak terbangun dengan baik, gereja kita tidak akan bisa berkembang. Nah itu pelajaran berharga dari COVID. Sepanjang COVID kita kan online semua ya Pak. Bayangkan waktu itu. Saya sih berdoa dulu Tuhan, cukup Tuhan, jangan lagi masuk ke situ. Saya alumninya,
alumni COVID dan Delta. Dan kami berdua, saya dan istri, tidak bisa bernafas. Jadi nafas tuh narik ke dalam itu nggak tuntas, keluarnya juga nggak habis. Sesak, nggak enak, nggak bisa bernafas. Saya bilang, aduh jangan sampai mengalami itu lagi. Saya sih sebenarnya memilih Tuhan kalau misalnya harus mengulang gitu ya, keadaan itu. Mati aja lah. Buat saya itu jauh lebih baik. Saya lebih damai. Nyeri, sakit, susah, betulan. Coba bayangkan kita tenggelam gitu. Lalu, kayak gitu tuh kira-kira. Betul-betul. Jangan deh. Ya, oh, sudah, nggak usah Tuhan gitu ya. Nah, karena itu apa yang kita lakukan sekarang. Mari kita bangun komunikasi empatik. Komunikasi yang tadi. Saya memahami dia, dia memahami saya. Ya, mari kita melepaskan diri dari pola menang kalah. Nah, main sebentar yuk, sebentar aja. Ya, Bapak Ibu mari kita berdiri. Tadi kan sudah berdua-berdua. Jumlah kita genap nggak? Yuk, dengan temannya, berdua-berdua. Oke. Sekarang kita main ayam-ayaman, tahu ya main ayam-ayaman ya, pakai jempol ya. Tahu toh? Tahu ya. Oke, yuk. Nah, gini. Belum tahu? Oh, mari Pak, gini Pak. Ayam-ayaman gini. Gini. Kayak gini. Kalau saya berhasil menutup jempolnya Patris, saya dapat 1 poin. Oke? Sebaliknya kalau Patris berhasil mendapatkan menutup jempol saya, Patris dapat 1 poin. Oke ya. Sekarang kumpulkanlah poin sebanyak-banyaknya. Oke? Siap? Gitu ya. Yuk, saya akan menghitung. Oke. 1, 2, ingat ya, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. 1, 2, 3. Oke. Ya, stop. Pak, dapat berapa, Pak? Berapa? Siapa yang dapat 20? Ya ada. 15. 10. 10. 5. Ada yang 5? Nah, dapat ya Bu ya, banyak ya. Oh, banyak. Siapa yang dapat 3? 3 ada? 3. 3 berapa Bu? 2. 3. Oh, 3. Siapa yang dapat 1? 1. Siapa yang tidak dapat? Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Nah, coba dengarkan apa yang saya katakan. Apakah ada kata-kata dari saya menang? Apakah ada kata-kata dari saya kalah? Dan apa yang saya minta? Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Lalu di mindset kita apa? Di pikiran kita apa? Menang, kalah. Saya nggak bilang menang kok. Saya nggak bilang kalah kok. Saya bilang kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kita berpikir mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, di pikiran kita mengalahkan teman, betul nggak? Kenapa kita tidak berpikir? Mari Pak, dengan saya Pak, sebentar Pak. Mari Pak. Pak, kita berbagi poin ya Pak ya. Jadi Bapak tuntut saya tuntut Bapak. Oke, 1, gantian Pak. 2. Berapa poin yang kita peroleh kalau begini? Banyak. Seimbang. Nggak mau ditutup. Terima kasih, silakan duduk. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Mendapatkan poin bisa dengan cara memberi poin. Tapi di pikiran kita mendapatkan poin dengan cara mengalahkan orang. Siapa suruh? Saya nggak minta untuk mengalahkan orang. Ada gitu kata-kata saya. Kedengeran aja main ayam-ayaman. Tapi kan saya bilang kumpulkan poin. Tapi di pikiran kita mengalahkan orang gitu ya. Saya nggak bilang kalah kok. Saya nggak bilang menang. Yang saya bilang poin. Saya dapat poin sebanyak-banyaknya bisa dengan cara saya juga memberi poin buat dia. Nah, kenapa kita lebih rakus? Berpikir pada diri sendiri. Ini yang mesti, mindset ini yang mau kita rubah. Karena apa? Karena kita mau menjauhi sikap menang sendiri. Nih ya, lalu membebaskan dari keinginan menyalahkan orang lain, lalu mengoptimalkan peran positif yang Tuhan anugerahkan dan memberi diri untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Karena Esau dan Yakub melakukan itu. Ini yang terjadi dengan Esau dan Yakub. Dia mengaku bersalah. Dia minta ampun. Dia diampuni. Dan dia mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ya, karena itu
Mari kita berdamai dengan masa lampau dan menjadikan masa lampau sebagai pengingat untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Mari kita melepaskan dendam dan sakit hati untuk saling mengampuni. Karena perjalanan yang akan tempuh jauh lebih baik dan membangun komunikasi empatik di antara kita. Oke, selamat membangun komunitas yang rukun. Tuhan memberkati. Mari Pak Tris, saya melanggar beberapa saat. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang mau komentar dulu? Saya beri kesempatan dulu. Ya, ada? Komentar, bertanya, boleh? Oh ya, Pak Tris, ya. Pak, saya mau tanya tadi tentang contoh Batak sama Manado. Ya, kalau bagi saya semuanya ada apa istilahnya, ada sejarahnya. Kalau Batak ngomong kamu enggak dapat, aku enggak dapat, kamu juga enggak dapat, ya kan? Kalau yang Manado, kalau saya makan semua makan. Ya, saya kira itu apa? Kalau ngomong filsafat atau apa ya? Filosofi. Filosofi itu sama benarnya bagi saya. Bagi saya, karena kalau misalnya saya diselamatkan, kamu juga harus diselamatkan. Kalau kamu kamu bertahan, saya juga bertahan. Saya gitu ya. Di dalam hal tidak berbuat dosa, kita berusaha untuk membawa saudara kita juga jangan masuk di dalam dosa. Contoh, apa yang menjadi pengalaman hidup setiap kita itu ada poin yang harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Misal, jatuh di dalam hal perzinahan misalnya, dan sudah dimenangkan. Orang yang dimenangkan ini dia mempunyai satu poin yang harus dia bagikan kepada saudara seiman yang lain, yang kita tahu bahwa dia juga jatuh di dalam dosa. Kemenangan yang orang itu dapatkan, itu bisa dibagikan untuk menjadikan saudara kita itu juga harus menang. Saya sih punya, tadi waktu mendengarkan, ya kelihatannya sih sadis ya. Kalau gue tidak dapat, kamu juga tidak dapat gitu ya. Tapi saya lihat enggak juga. Itu juga sesuatu yang bagus gitu. Jadi ada tekad, istilahnya kalau saya bisa menang dari dosa, kamu pun juga bisa menang dari dosa. Saya bisa keluar dari mara bahaya ini, misalnya dari kejatuhan dosa ini, kamu pun juga bisa keluar dari itu. Jadi memberikan semangat. Itu yang saya dapatkan, Pak. Nggak tahu kalau dari apa itu tadi kan apa? Solusi ya, solusi untuk konflik ya. Conflict resolution. Solusi untuk konflik. Ya itu yang saya dapatkan. Nggak tahu gimana, apakah yang saya bagikan ini, yang saya dapatkan ini benar gitu. Karena itu ada sisi satu yang, karena tiap budaya kan memang beda ya karakternya ya. Yang satu keras karena memang lingkungan harus dia keras. Yang satu karena berlimpah ya dengan segala sesuatunya, jadi filosofinya juga berbagi. Gimana? Baik, terima kasih Pak. Wah, ini cara pandangnya sangat positif. Dan terima kasih, itu penting sekali melihat dari sisi positif. Tapi persoalannya begini Pak, kalau aku bisa lepas dari dosa, kamu mestinya lepas juga dari dosa kan gitu ya. Nah ini beda kerangka dengan dang diho, dang diau itu Pak. Karena kalau aku bisa lepas dari dosa, kamu mestinya ikut aku. Gitu. Teladanku itu mestinya kamu ikuti. Tapi dia memilih untuk tidak. Itu persoalannya. Dan kalau sudah seperti itu, ayolah ikutlah. Apa namanya? Kamu di situ tuh celaka. Ya enggak, kamu sana-sana aja terserah. Kamu mau selamat sendiri. Aku enggak, aku mau di sini. Nah, lalu orang mengatakan ya udah, dang diho, dang diau. Tapi kalimat itu biasanya dalam pembagian, Mbak. Pembagian. Karena ada kata berikutnya. Tadi saya tidak teruskan. Dang diho, dang diau. Tumagon di begu. Nah, tidak di aku nggak apa-apa.
Asal kamu juga nggak dapat, kita kasih hantu aja. Kasih ke iblis sebagai pemenangnya. Nah, konteks itu yang membuat kemudian tidak bisa masuk ke sebuah ruang karya keselamatan, tidak bisa dijadikan. Tapi ini lebih kepada perebutan sesuatu gitu. Sehingga kerangka damainya tidak akan terjadi. Saya mendekati apa ya? Banyak sekali dalam konteks pendekatan teks Alkitab melalui budaya Indonesia, termasuk budaya Tionghoa. Karena latar belakang saya sebagai orang Tionghoa, maka saya harus dekat ke situ, sangat dekat. Tapi dari sejauh ini, yang teks Alkitab gambarkan itu kenapa saya jadi mendalami budaya sekian banyak di Indonesia dan paling saya dalami itu budaya Batak gitu ya. Karena di dalam teks Alkitab hal seperti itu paling kelihatan, paling muncul. Budaya Batak itu paling kelihatan yang mendekati Alkitab. Punya punya istilahnya apa ya? Dia kalau saya punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu mesti menikah dengan anak empunya atau anak tuakunya. Anak dari kakak atau adik laki-laki istri saya. Anak tulangnya, boruni tulang. Pariban. Teks Alkitab kan gitu. Yakub, kamu pergi ke sana, jangan cari istri dari siapa-siapa karena kamu harus dapat istri dari anak ini. Lalu ada di dalam pesta perkawinan di Kana, yang lain sudah kehabisan anggur katanya. Di mana ini? Lalu si pemimpin pesta ricuh, bingung dia karena dia yang paling bertanggung jawab. Di tradisi Batak itu namanya parhobas. Parhobas yang paling bertanggung jawab untuk pesta ini gagal, kegagalan dia. Parhobas itu dari bereknya. Nah, ini istilah-istilah yang saya kira harus didalami dulu. Gitu ya. Tapi itulah pendekatan. Ini mirip dengan cara-cara pendekatan dari etnik Tionghoa. Dekat dengan itu. Karena leluhur itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi pendekatannya sangat berbeda dengan yang terjadi di Alkitab dan pada tradisi Batak. Maka saya telusuri karena itu yang paling dekat. Kelihatan. Jadi saya agak akrab dengan tradisi ya masyarakat Batak, termasuk juga saya menelusuri yang di Manado gitu ya. Lalu Papua saya tidak berhasil, gagal terus memahami. Ada 600 budaya, Pak. Nauzubillah min dzalik, saya bilang. Saya nggak sanggup, nggak sanggup saya. Tapi yang kalau budaya-budaya ini, jadi pendekatannya itu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Adakah lagi yang lain? Ini diam ini saya harus belajar ilmu kebatinan. Apakah yang ada ini, apakah sudah paham ataukah mbuh blas? Nah, ini mbuh blas ini bahaya nih. Ya. Kalau mau disarikan secara singkat Pak Mul, terkait dengan ribut dan rukun. Bukankah ribut itu sesuatu yang normal sebenarnya? Ribut itu sesuatu yang normal. Tetapi bagaimana langkah konkret supaya ribut ini menjadi rukun? Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Andar Ismail menuliskan buku itu sudah cukup lama bukunya ketika saya masih studi. Dan saya tanya ke Pak Andar, Pak, bukannya katanya bukan itu mestinya. Hidup rukun, gitu kan? Enggak, ribut rukun. Karena you harus belajar tentang konflik katanya pada waktu itu. Dan itu salah satu memacu saya juga untuk menelusuri. Ribut rukun, ribut akan terus ribut kalau kemudian orang memakai ruang ributnya dengan memenangkan diri sendiri. Maksudnya spiritnya menang kalah, ya. Dan di dalam teori-teori ekonomi kan juga dipakai, gitu ya. Ada win lose, win win, lose lose, lalu lose win dan gitu ya. Ini yang mau kita terapkan. Kita mau supaya menang-menang tapi nggak menang-menangan. Nah, kerangka yang terjadi, kenapa bisa sampai orang kemudian rukun, satu-satunya cara hanya ketika dia bersama-sama bersedia memahami orang lain. Memahami pasangannya terutama. Memahami karakternya, memahami kebutuhannya. Nah, persoalannya adalah kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kita butuhkan dari pasangannya untuk mengerti bahwa pasangannya atau komunitas ini
tidak selalu bisa memenuhi harapan saya. Itu yang membuat kita menjadi rukun. Tanpa itu nggak bisa, Pak. Karena mesti ada ruang pemahaman di dalam. Ada satu kata tadi Pak, terkait dengan saling. Iya. Berarti tidak bisa hanya satu sisi. Betul. Harus dua-duanya. Kalau yang satu enggak mau. Nah ini yang kalau di gereja kita pakainya penggembalaan khusus, Pak. Ini Jadi jangan ngasih PR ya, Pak. nah jadi eh, kalau yang satunya tidak mau, maka ada sebuah kebutuhan psikologis dari yang bersangkutan. Mesti ada sebuah pendekatan psikologi. Karena yang bersangkutan punya goresan luka yang sangat dalam mungkin. Jangan terlalu cepat menghakimi orang yang tidak mau. Kita tidak boleh memaksa orang yang tidak mau berdamai, kemudian dikatakan, kamu itu orangnya kok, apa namanya, apa sih orang Jawa bilang, keras kepala itu. Atos, iya betul. Kopeh, kata orang Belanda. Ya, kamu kok kopeh, keras kepala. Bukan. Yang harus kita lakukan adalah kita dengarkan dengan baik. Jangan-jangan ada luka batin, luka hati yang terlalu dalam. Yang membuat dia kemudian mengalami traumatik. Ada seorang yang bernama Peter Levin. Dia menulis sebuah buku yang menarik. Judulnya Walking with Tiger. Bayangkan berjalan bersama macan. Nah kata dia, orang itu tidak bisa sembuh secara total dari luka-luka batinnya. Maka itu jangan sekali-kali membuat orang lain terluka. Itu tadi yang saya coba lakukan. Ibu Bapak bisa nggak melupakan? Impossible. Sakitnya itu sampai di sini. Nah, itu mesti ada pendekatan ini, Pak. Pendekatan psikologis. Atau bahkan mungkin pada keadaan-keadaan tertentu psikiatri. Saya mau sharing kecil ya, Pak. Sebentar. Gini. Waktu saya nulis disertasi, Bapak Ibu. Disertasi itu saya lakukan dengan penelitian pada hubungan, karena ini personal conflict intervention, jadi saya lakukan terhadap bapak dan anak. Si ayah pada waktu itu usia 85. Anaknya itu ada di usia sekitar 55 atau 57 gitu. Pokoknya jarak mereka itu lebih dari 25 tahun. Kira-kira itu. Anda tahu apa yang terjadi? Di masa tua seperti itu, musuhan jalan terus. Anaknya sampai mengalami kejiwaan, sakit. Dan sampai kami datangkan psikiater lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lalu karena ini saya sedang penelitian, jadi saya pakai untuk meneliti. Ternyata didapati apa? Waktu usia 2 tahun, anak ini dilempar dari jendela sama bapaknya. Lempar betulan. Saking marahnya anak ini nggak bisa diem, nangis terus. Waktu SMP, apa ini punggungnya ini Pak, ditusuk pakai paku. SMA dia pacaran, anak cowok nih, laki-laki. Coba Bapak Ibu tolong sama-sama bayangkan ya. Anak sedang pacaran, laki-laki. Si pacarnya itu dibawa. Ini kan anak kira-kira SMA nih. Dibawa, maksudnya dia mau baik-baik, mau dikenalkan ke mamanya. Di depan pacarnya digampar. Pak! Apa perasaan kita nih? Ini saya dapat cerita itu luar biasa, sampai bengong. Saya dalam hati saya meringis sampai ke rumah saya nangis. Aduh, saya bilang, ini gimana ya? Nah, ini didekati sedemikian rupa, gagal terus. Sampai ketika ayahnya meninggal, itu saya yang layani di kuburan, anaknya bilang begini, kan tabur ini kan, apa namanya, tanah semua. Kan kalau kita gitu yang dari tanah kembali menjadi tanah. Anaknya ikutan mampus. Karena nggak selesai persoalannya. Saya baru tahunya belakangan ada luka itu. Nah setelah meninggal baru dekati. Saya dapat ceritanya itu setelah meninggal si papanya. Terus saya bilang, sekarang papamu sudah meninggal. Iya, justru karena dia meninggal, saya tidak sempat mendapatkan pernyataan maaf dari papa saya ke saya. Sampai sekarang orangnya masih hidup, dirawat di rumah jompo, yang anaknya ini, karena papanya meninggal kan ya, dirawat di rumah jompo, tapi kondisi kesehatan psikisnya rusak. Dan kami kalau melawat, itu mesti duduknya berjarak. Karena saya pernah diambil asbak, hampir kena ke kepala saya. Semua orang yang dekati begitu menyentuh perasaannya, dia ngamuk. Jadi psikiaternya bilang, Pak kalau melawat boleh, tapi jarak ya Pak ya, 2 meter. Jadi ngelawat bayangin segini Pak, percakapan. Nah itu langkah yang sudah sulit. Itu kalau tidak mau,
maka kita mesti dekati dari sisi itu. Dan jangan bertanya, kenapa nggak mau? Itu pertanyaan yang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Jadi kalau dia tidak mau, kita mau katakan begini, baik, nggak apa-apa kalau masih belum siap, gitu ya. Saya berdoa buat Anda. Itu saja. Titik. Kalau lewat dari itu nanti kita melukai lagi. Bentar lagi. Mungkar lagi. Dan kita belum siap menerima lukanya. Gitu. Oke. Dalam sebuah konflik kadang-kala kan memang tidak ada titik temu. Ya. Sampai di fase mana kita butuh pihak ketiga sebagai jembatan. Jadi kalau tidak ada titik temu, pihak ketiga dibutuhkan sampai yang bersangkutan punya kesiapan untuk bicara. Gini kerangka berpikirnya. Kita tidak boleh berpikir bahwa setiap konflik akan selesai di tangan kita. Itu. Karena konflik itu harus selesai di tangan yang bersangkutan. Tapi untuk mencapai itu maka dibutuhkan namanya kaukus. Kaukus itu percakapan terpisah. Jadi kalau saya misalnya Bapak punya konflik gitu ya, saya mediatornya, butuh mediator, orang ketiga kan mediator ya. Mungkin saya bicara dengan Bapak begitu intens sampai kemudian Bapak bisa mengungkapkan segala sesuatu. Baru saya tanya, Bapak sudah siap bertemu dengan yang bersangkutan? Siap. Tapi saya nggak bisa kemudian ujuk-ujuk bawa ke Bapak misalnya gitu ya, nggak bisa. Saya mesti ngobrol dulu. Nah ini besok nih hari Jumat, jam 2 siang, saya akan melakukan sebuah proses pertemuan seseorang yang sudah kira-kira 4 tahun lebih karena sebelum COVID kejadiannya, dia nggak mau ketemu teman segereja, teman bisnis, karena dua-duanya terlukai. Jadi nanti kami akan bertemu dan pertemuan itu sudah bisa dibayangkan tahap pertamanya akan diam-diaman, saya sudah tahu. Tapi sudah kaukus, ini sudah oke, ini sudah oke, tapi bertemu pasti akan diam. Maka mediator saya mesti memulai dengan sebuah proses. Saya akan memulai dengan landasan teologi di dalam proses itu. Nah, saya ditanya nih Pak, bagaimana kalau orang yang tidak tahu landasan teologis itu? Kita tolong berikan penguatan-penguatan. Jadi tugas saya adalah memberikan penguatan kepada mediator yang tidak punya landasan pemikiran teologis untuk diberikan penguatan teologi itu. Karena dengan cara begitu dia mulai berpikir tentang relasinya dengan Tuhan. Dia mulai berpikir tentang makna hidupnya. Kalau kemudian orang ini kemudian menjadi kubu tertentu, dia dirugikan. Nah ini proses yang sudah ditempuh. Saya melakukan tahap itu. Dan nanti besok bertemu akan memulai dengan, saya sudah sangat tahu kemungkinan terbesar diam-diaman. Tunggu siapa yang ngomong duluan gitu kan. Nah ini yang mesti di personal conflict intervention-nya di situ dimulai. Dipecah dulu esnya. Jadi mesti butuh icebreaker untuk itu supaya dia pecah sampai kemudian yang bersangkutan merasa ada kebutuhan untuk difasilitasi bicara. Ini kondisinya demikian. Ada pertanyaan lain? Saya tadi kan cuma bantu saja, memancing-mancing saja. Mungkin ada? Oh iya Pak T lagi, silakan. Ini namanya sama sih. Pak, kita ini kan berjemaat, ya, dengan budaya yang berbeda. Kalaupun kita ada yang berkonflik, misal kita berkonflik dalam arti satu tim pelayanan ini ada yang berkonflik, kita kan harus berusaha untuk mendamaikan, ya, supaya mereka bisa rukun dan bisa melayani bersama-sama dengan tanpa ada sakit hati atau dosa yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam melayani. Tetapi kan kita ini kan bukan spesialis yang sekolah khusus, ya, psikolog. Ya memang ada teman-teman kita yang masih kuliah ya. Nah, itu mungkin biasanya kalau saya sih ya, saya nggak ngatasi, saya serahkan hamba Tuhan, Bang. Iya kan. Tetapi kan hamba Tuhan juga tidak semua itu dilengkapi dalam arti punya ya bukan punya hati ya, maksudnya punya teknik punya ya mungkin di kuliah diajari ya kan. Tetapi mungkin nggak jodoh, nggak selesai persoalan itu. Sampai batas mana, Pak? Itu harus berhenti. Karena kalau ngurusi itu terus, kerjaan nih hamba Tuhan ini
Oke. Iya Pak. Nanti tambah kurus. Kan jemaatnya terus ini majelisnya siapa ini? Kok pendetanya kok loro-loro sakit-sakitan semua gitu ya. Padahal banyak pikiran yang harus diselesaikan. Nah, itu sampai batas mana? Terus apakah diizinkan kita menggunakan pihak apa kedua atau ketiga ya Mediator. mediator yang lain, yayasan psikolog atau apa, mungkin kita bisa bekerja sama. Karena kadang-kadang sama-sama gini tidak bisa terbuka Pak. Kalau diserahkan ke sana mungkin dalam waktu 1 bulan selesai. Kita ini setahun tidak selesai-selesai karena punya itu tadi. Wah nanti kalau saya ngomong sama ini nanti anu ya, ini cok ngomong ya, nanti malah tersebar. Gitu. Nah itu sampai batas mana? Jadi paling enggak, ya ini pengetahuan juga untuk kita semua. Kalau kita kelihatan hamba Tuhan kita ini terus-terusan gitu, kita bisa ngomongi, coba terus no. Wis lah, wis jangan berusaha untuk menyelesaikan ini kalau memang wis sudah sekian tahun misalnya gitu. Kita harus rela untuk orang lain yang lebih profesional untuk menyelesaikan. Ya. Itu yang sampai batas mana itu aja Pak. Supaya kita juga paling enggak sebagai jemaat ini punya pemikiran yang sama gitu loh. Bukan berarti dulu wah iki gak kompen mosok pendeta nih gak iso nyelesaikno ngene. Nah, itu yang harus dan juga saya tidak tahu ya sebagai gereja untuk hal itu pasti kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam hal itu kan kita juga harus ngatur ya bekerja sama dengan pihak yang profesional ini ngaturnya gimana. Ya, makasih Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya di dalam proses itu kami menemukan di dalam kasus-kasus tertentu ada yang bisa diselesaikan, sebenarnya tidak ada yang profesional di dalam konflik itu. Tidak ada seorang profesional yang dianggap mampu. Karena titik tumpu dari sebuah proses menangani konflik adalah trust. Kalau orang percaya kepada seseorang, walaupun dia tidak dilatih untuk menangani ini, dia percaya secara naluriah seseorang spiritnya damai. Secara naluriah. Ini hasil penelitian, namanya seorang yang bernama Beauregard. Dia menuliskan sebuah buku judulnya The Spiritual Brain, otak spiritual. Pada otak spiritual itu katanya, orang itu sebenarnya telah dianugerahi Allah satu, saya pakai naluri tadi ya, pakai naluri yang maunya damai. Kenapa orang jadi berbuat jahat? Karena tekanan-tekanan hidup yang terjadi. Kenapa orang jadi merampok? Karena perutnya lapar. Kenapa orang korupsi? Karena dia ingin melakukan sesuatu yang lain yang dia pikir bisa dikerjakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi pada dasarnya seorang punya naluri damai. Pada dasarnya. Nah, naluri damai itulah yang kemudian membuat seorang jadi bisa melakukan proses-proses untuk perdamaian itu. Belum tentu pendeta yang dipercaya. Dipercaya maksudnya bukan berarti kemudian pendetanya tidak dipercaya, tapi segan. Mau bicara ke pendeta belum apa-apa, aduh kok rasanya malu hati gitu ya. Nggak enak gitu. Nah, jadi itu. Lalu yang kedua, sampai di mana batasnya? Di strategi perdamaian kita memang punya batasan-batasan. Kalau sampai pada titik yang bersangkutan sudah sampai tahap yang menurut mediator ini sebenarnya sudah harusnya selesai, tapi yang bersangkutan tetap kekeh gitu ya, kokoh tidak mau, ya kita harus mengatakan sementara kita tinggalkan. Harus begitu. Karena kalau enggak, sampai kapan saya mau menyelesaikan ini? Saya mendampingi suami istri 20 tahun, Pak. Sampai suaminya meninggal, urusannya enggak beres. Maksudnya enggak selesai sampai pada tahap dia berdamai. Tapi ketika suaminya meninggal, dia jerit-jerit sampai ke kolong peti. Wah, saya dalam hati yo. Pendeta juga bisa kesel ternyata itu ya. Lagi hidup sudah dibilangin nanti kalau salah satu meninggal nggak boleh ada yang teriak-teriak ya. Karena saking deketnya bicara, saking keselnya juga saya ngomong begitu.
Tapi ternyata pada saat meninggal, penyesalan juga terjadi. Terus saya tanya setelah kira-kira 3 minggu kalau tidak salah. 3 minggu ya, saya tanya, apa yang ibu sesali? Ya kenapa dulu waktu hidup saya nggak begini? Kan udah diomongin. Anda sudah memilih ini. 20 tahun loh saya dampingi Anda. Serius ini 20 tahun. Dan iya Pak saya nyesal. Nonsens buat saya menyesal. Saya katakan ke dia, percuma. Tapi saya katakan, kalau Anda mau berdamai, tunjukkan sebuah sikap buat anak Anda sekarang. Karena anak Anda sangat menghormati papanya. Dan Anda telah menganiaya papanya itu luar biasa. Jadi waktu di awal-awal tuh hampir tiap hari dia ke di tempat kami, bukan kremasi Pak. Dia jadi ke Pantai Mutiara. Hampir tiap hari tabur bunga gitu. Pernah ngajak saya Pak temenin orang. Tabur bunga kok temenin. Yuk dikancani mangan gitu. Enggak, saya bilang saya nggak mau. Serius, saya nggak mau. Terserah dia mau bersikap apa kepada saya. Tapi maksud saya, Anda harus punya sikap positif spiritual. Kalau mau begitu, lakukan dengan anak Anda. Sekarang Anda mesti berdamai dan tidak salah tuh kalau mama minta maaf ke anaknya. Nggak salah tuh. Minta maaflah ke anak-anak. Karena anak-anaknya terlukai. Nah sekarang saya mendampingi anak-anaknya. Terus sampai kapan Pak? Udah kurus kering. Nggak, sampai kita harus mempunyai batasan memang. Jadi ada momen ketika kita katakan, oh, jangan sekarang ya. Saya juga tidak siap untuk mendampingi Anda. Saya lelah ya. 20 tahun Pak. Lelah banget. Saya pernah satu momen mengatakan, saya nggak bisa sekarang, minta maaf. Karena Anda tidak berada pada posisi untuk melunakkan hati. Ya mau diomongin apa lagi 20 tahun. Sampai begitu. Nah, terjadi juga saya punya pengalaman itu. Jadi harus ada momen untuk mengatakan stop. Ya. Kalau Anda tidak berpikir untuk berdamai, kami tidak siap untuk mendampingi. Dan itu bertanggung jawab, Pak. Jadi mediator tidak salah. Gereja tidak salah. Kalau kemudian ada orang udah dideketin gitu sampai habis-habisan kita, betul habis waktu maksud saya. Sampai gini, wah memangnya gereja ngurusi dia aja gitu. Tapi ya jangan ngomong gitu, nggak boleh gitu ya. Ini di sini, nggak boleh. Kita nggak boleh mengeluarkan suara itu. Tapi hati saya mengatakan begitu Pak. Serius, saya mau terbuka kepada kita. Kadang-kadang saya kesal. Dulu ya Pak Robi Chandra ngomong ke saya gini, you mau studi itu ngapain? You siap studi itu? Iya Pak, saya pengen gini-gini. You siap ya, nanti kesel loh katanya. Gitu. Karena aku udah ngalami, kan beliau juga studi perdamaian. Aku udah tahu keselnya. Saya nyemplung Pak. Bener kata Pak Robi. Saya pernah kesel banget udah. Saya sampai bilang, tapi kan nggak bisa ngomong. Jadi, dalam hati nih, oh, kalau gini saya yang tersiksa dong. Gak boleh. Maka saya menempuh jalan damai dengan mengatakan, sorry, stop ya. Saya, kalau you tidak mau menyelesaikan dengan cara ini, kita selesai. Saya nggak mau dampingin lagi. Pernah Pak, saya katakan itu. Dan akhirnya mereka menempuh sebuah jalan yang baik. Oke, kalau nggak ada yang mendampingi kita lagi, terus siapa? Ya udah toh, stop toh, kita gini aja damai dia. Rupanya ada jalan begitu juga gitu ya. Tapi prosesnya memang panjang ditempuh. Ngobrol begini, ngobrol begitu. Ada fase itu Pak. Ada momen kita harus mengatakan stop. Lu ya kasihan pendetanya tuh Pak kalau begini. Kalau perlu ke profesional, marriage encounter gitu atau psikolog perkawinan boleh, silakan ke sana. Tapi you harus siap juga karena profesional, you mesti siapkan dana khusus ke sana untuk bayar. Karena di Jakarta bayarannya mahal untuk biaya itu. Mahal sekali. Hitungannya jam. Begitu Pak. Oke, kalau masih ada satu, kalau masih ada, ya. Ada? Cukup? Kelihatannya sih gini. Cukup. Ya, kita perlu memberikan apresiasi kepada Pak Mul ya. Terima kasih, terima kasih. Matur sangat, Ya. matur nuwun sangat. Nah, mantap sangat ya. Ya, terima kasih Pak Mul yang sudah menyertai kita dan mendampingi kita serta memberikan banyak hal terkait bagaimana kemudian sebuah situasi
yang ribut itu menjadi rukun. Dan sebuah keributan itu sebuah keniscayaan. Tidak ada keluarga, tidak ada gereja yang tidak ada keributan. Setiap keluarga dan gereja pasti punya keributan. Tetapi persoalannya ada bagaimana kemudian kita memanage keributan itu, bagaimana kemudian kita menempatkan keributan itu, dan bagaimana kemudian kita punya sudut pandang yang positif atas keributan itu, maka dalam kesemuanya itulah kita justru bukan terpisahkan, tetapi menjadi satu, menjadi rukun. Saya rasa itulah yang menjadi dambaan kita, dan bukankah itulah tema gereja kita, menjadi gereja yang hangat. Yang itu berarti ya harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, karena kita akan menjadi satu kesatuan yang utuh atau yang sedang menjadi satu kesatuan yang utuh, maka ketika ada yang sakit, kita semua sakit. Tetapi ketika ada yang bahagia, kita semua berbahagia. Dan ada yang sedang berbahagia dalam minggu-minggu ini kelihatannya. Salah satunya ada berbahagia karena ulang tahun kelihatannya. Dan yang ada di sebelah kiri saya ini yang berbahagia. Mari Bu Emil, silakan. Ada lagi ya? Pak Oni juga. Ah, ya. Mari, silakan ya. Ada lagi? Busun sudah kapan hari? Ya, silakan. Ada lagi? Kalau yang ada di sini kelihatannya cuma 2 ya kalau saya tidak salah mengingat. Sorry, saya ini kadang-kadang ingatannya tidak terlalu bagus. Ayo, Bu Emil. Sini Pak Oni. Dua teman dan sahabat ini kita berulang tahun dalam minggu ini kalau saya tidak salah mengingatnya. Dan oleh karena itu, ya karena dekat-dekat ini kita boleh menyanyikan selamat ulang tahun dan kemudian kita doakan mereka dan juga kita akan doakan Pendeta Mulyadi besok akan kembali ke Jakarta. Ya, yuk San, mainkan. Nah ini. Kita berdiri ya, ayo kita berdiri. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, mari kita satu dalam doa ya. Ketika kami pulih berada tempat ini menyaksikan kedua sahabat, kedua keluarga kami, kedua orang yang kami kasihi, Pak Oni dan Bu Emil. Bapak kami percaya Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi mereka. Engkau bukan hanya memberikan kepercayaan dengan Engkau tambahkan usia atas mereka semata, tetapi Engkau juga menganugerahkan kepada mereka berkat, menganugerahkan kepada mereka cinta kasih yang tak pernah berkesudahan itu. Biarlah mereka boleh menikmati damai sejahtera, mereka boleh menikmati kebahagiaan, mereka boleh menikmati sukacita, karena Engkau Allah yang mereka andalkan adalah Allah yang bertindak dan berkarya. Oleh karena itulah kami percayakan mereka berdua dalam tangan kasih setiamu, kiranya Engkau lain itu, ya Tuhan, yang terus ada tengah-tengah mereka. Engkau memberkati mereka bersama dengan pasangan mereka, bersama dengan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Bila mereka boleh menikmati sungguh, Engkau adalah Allah yang luar biasa tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh bersama dengan Pendeta Mulyadi yang boleh memberikan kepada kami bagaimana mencoba mengelola kehidupan bersama kami. Baik sebagai sebuah keluarga, demikian juga sebagai gereja, untuk menjadi sebuah tempat di mana kami boleh menikmati kalau toh ada konflik, maka konflik itu justru menjadi batu pijakan bagi kami untuk menikmati kehidupan bersama yang jauh lebih utuh. Kerukunan itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan oleh karena itulah Tuhan, apa yang boleh kami dapatkan melalui Pendeta Mulyadi, bila itu tidak berlalu begitu saja dalam diri kami, tetapi tertanamkan dengan baik dalam diri kami. Sehingga pada saatnya, ketika pada satu saat Engkau mengizinkan kami berada dalam situasi konflik, baik itu di gereja demikian juga dalam rumah kami, maka mampukan kami untuk mengingat semuanya ini dan mampukan kami untuk melakukan langkah-langkah yang tepat sehingga konflik yang sempat terjadi itu kemudian justru menjadi batu pijakan bagi kami untuk menikmati kehidupan yang semakin utuh, semakin bahagia. Bapak, oleh karena itulah kami percayakan kehidupan bersama kami sebagai keluarga, demikian juga sebagai gereja dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Pendeta Mulyadi yang akan kembali esok ke Jakarta.
Bapak kami mohonkan penyertaan-Mu, Engkau boleh sertai dia dalam perjalanan sehingga sampai di rumah dengan selamat menikmati kebahagiaan dan sukacita perlindungan-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau boleh mengizinkan dia melakukan banyak karya dalam pelayanan sebagai seorang pendeta, demikian juga sebagai seorang dosen, maka bila Tuhan melalui semua yang Kau percayakan ini, ada banyak karya indah yang boleh dia torehkan dalam perjalanan hidupnya. Sehingga bila Tuhan, nama-Mu terus diagungkan dan dimuliakan melalui setiap karya pelayanan yang dikerjakannya. Kami serahkan juga untuk keluarganya, Bapak bilang Kau berberkati keluarganya, sehingga dengan berkat yang berasal daripada mulai Tuhan, mereka boleh menikmati kehidupan mereka dengan sukacita. Tuhan, kami serahkan juga untuk setiap kami, baik yang ada di tempat ini, demikian juga yang ada melalui media Zoom. Bapak bilang Kau boleh berkati setiap kami. Engkau boleh hadir ke tengah kehidupan kami, dan Kau senantiasa menopang kami ya Tuhan, sehingga bila kami boleh menikmati kehidupan kami dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan. Doa dan ucapan syukur kami ini hanya kami mohonkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita foto bersama atau bagaimana? Nah ini biasanya kalau di kita ini, ya selamat ya, Tuhan berkati. Selamat, Tuhan berkati ya. Nah, foto di mana? Oh foto duduk aja, katanya Pak Dani yang bagian foto duduk aja. Ya, Zoom, nah itu di sana. Oke. Ya, yang belakang bisa berdiri. Silakan Pak Dani daripada. Ya, yang bangku ketiga silakan berdiri, yang di depan duduk saja. Oke, silakan Pak Edwin. Nah, silakan. Ya, spotlight. Yang itu coba yang pojok kanan atas, yang pojok kanan layar. Aha, ya itu. Ya, yang yang pertama, yang atas, yang atas. Oke, sip. Oke, ya, kita berfoto. Ya, kita berfoto, siap. Dalam satu, sebentar. Kayaknya yang itu loh, kamera ini. Pak Ustaz, nggak usah ya. Ya wes. Ayo yes. Satu, dua, ya tiga. Tangannya. Nah. Satu, dua, tiga. Tahan. Oh, dicek dulu. Ya, sini gitu. Lagi yes. Lagi yes. Satu, dua, belum. Oke. Ini yang Zoom ini ada yang dari Gresik sama ada yang dari Blora. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta. Bali. Oh, Ciberta di Bali. Oh, Pak Joko di Kebraun. Ya, benar ya. Apalagi Pak Uri, Taman Pondok Indah. Satu, dua, tiga. Oke, cukup? Baik, terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati.